Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah malam ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi membangun data warehouse ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang 9 langkah atau 9 metodologi yang dipakai untuk membangun suatu data warehouse. Jadi ada step by step-nya. Oke, langsung saja. Mungkin video ini durasinya tidak terlalu panjang ya, jadi kita langsung saja. Baik, menurut Kimball dan Ross tahun 2010, 9 step design methodology data warehouse. Jadi ada 9 tahapan merancang suatu data warehouse. Jadi ada 9 tahapan. Yang pertama adalah choose the process, kata dia. Jadi choose the process itu artinya memilih proses berarti menentukan subjek utama. Nah, kita masih ingat kan kalau data warehouse itu adalah subject oriented. Artinya saya ingin ngapain terhadap data itu. Nah, jadi saya ingin laporan apa terhadap data yang saya punya. Itu ya, subject oriented. Artinya pertama choose the process itu artinya kita memilih subjek dulu. Saya ingin membuat laporan apa? Misalnya saya ingin membuat laporan penjualan. Ya udah, berarti saya akan memiliki suatu tabel fakta penjualan nanti. Nah, ini biasanya dipakai proses-proses yang kita pilih ini biasanya untuk menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan bisnis. Ya kayak tabel penjualan, tabel transaksi, dan seterusnya. Ya. Nah, nanti akan kita jelaskan dengan contoh ya, lebih enaknya. Oke, itu yang pertama ya, choose the process. Artinya kita pilih subjeknya dulu, kita mau laporan apa terhadap data yang kita miliki. Oke, yang kedua choose the grain. Ya, memilih grain berarti menentukan apa yang akan diwakili atau dipresentasikan oleh sebuah tabel fakta. Nah, misalnya kita mau laporan penjualan. Apa aja atributnya gitu ya dalam tabel fakta itu. Nah, kita harus lihat grainnya. Apa saja yang harus kita tampilkan pada tabel fakta. Nah, tabel fakta ada atribut yang bisa berdiri sendiri. Ya, kita bisa tahu atribut itu bisa memiliki suatu penilaian terhadap data dari tabel dimensi. Nah, tabel fakta apa, tabel dimensi itu apa bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Oke. Baik, lanjut. Nah, jadi grain juga bisa didapatkan dari tabel dimensi ya karena dia akan berupa suatu foreign key ya dari tabel dimensi yang akan terhubung ke tabel fakta ya si foreign key-nya itu. Jadi grain berarti mendefinisikan apa yang ingin ditampilkan dalam tabel fakta dan juga memilih apa saja yang akan direlasikan dengan tabel dimensi. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 3 adalah identify and confirm the dimension. Nah, di sini kita tahu bahwa dalam memodelkan suatu data warehouse gitu ya, dari video saya yang sebelumnya, itu berarti kita memiliki satu tabel fakta yang dikelilingi oleh tabel dimensi. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi dimensinya. Jadi, tabel dimensi apa saja yang akan kita pakai nantinya untuk mendukung tabel fakta. Nah, misalnya bisa customer, kalau penjualan tadi ya, misalnya dimensinya customer, waktu, jenis produk, ya, dan lain sebagainya. Oke, lalu keempat, choose the fact, pilih faktanya. Nah, tadi kita udah pilih the grain, kita udah pilih atribut apa saja yang ingin kita tampilkan, lalu kemudian kita pilih faktanya. Nah, di sini kita ingin mengukur apa dalam tabel fakta. Informasi apa yang dibutuhkan dari grain tadi kita masukkan ke dalam tabel fakta. Dan untuk fakta yang berbeda, maka kita harus definisikan lagi tabel faktanya. Ya, misalnya tadi saya ingin tahu laporan tentang penjualan. Ya udah, berarti bikin tabel fakta penjualan dengan dimensi A, B, C, D, E. Terus untuk laporan yang kedua, saya ingin laporan retur. Nah, berarti laporan retur itu mungkin dengan dimensi A, B, D, E. Nah, gitu. Mungkin C dan D-nya tidak masuk ke retur ya, jadi nggak masalah. Jadi laporan dimensi itu bisa untuk ke setiap tabel fakta
atau ke laporan yang kita inginkan nantinya. Kemudian store the pre-calculation in the fact table. Nah, kan tadi ada yang namanya atribut tambahan gitu ya, yang kita bisa pakai di tabel fakta. Nah, kalaupun nanti di atribut itu ada, dia itu kan semacam derive atribut, artinya nilai dari atribut di tabel fakta itu berasal dari kalkulasi atribut lain atau tabel lain. Nah, jadi misalnya hasilnya bisa kita pertimbangkan untuk dihitung, gitu ya. Contoh nih, dalam suatu database transaksional jarang kita menuliskan total, gitu ya. Total penjualan misalnya. Biasanya total penjualan itu hasil query dari tabel barang, ya. Kita query barang dengan transaksi mana, lalu kita hitung dan jadilah total. Nah, biasanya gitu. Nah, kalaupun kita ingin menyimpan total itu dengan alasan untuk mengestimasi, mempercepat akses ke data warehouse, ya itu sangat baik. Jadi bisa kita lakukan pre-calculation terlebih dahulu terhadap data table, ya terhadap tabel fakta yang kita akan buat nantinya. Kemudian yang keenam, round out the dimension table. Nah, di sini dari dimensi yang telah didefinisikan, dibuatlah suatu deskripsi yang memuat informasi terstruktur mengenai atribut pada tabel dimensi. Jadi di tabel dimensi itu kita bisa tambahkan atribut dan keterangannya, gitu ya, agar nanti ketika ada pengguna yang ingin melakukan query terhadap data warehouse kita, dia tahu dia harus ngapain, gitu ya, terhadap atribut-atribut itu. Lalu yang ketujuh, choose the duration of database. Nah, di sini adalah kita tahu bahwa database data warehouse itu memisahkan antara data transaksional dengan data analisis ya. Maksudnya adalah data yang dipakai untuk transaksi dan data yang dipakai untuk analisa. Di mana data analisa itu untuk mendukung pengambilan keputusan ya. Nah, kita harus pilih tuh rentang-rentang waktunya. Artinya data history ya, itu adalah data analisa yang kita pakai, yang kita ambil dari data transaksional itu disimpan, kita harus pilih durasi-durasinya. Misalnya data yang ingin kita analisa adalah 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, dan seterusnya. Dan nanti kita akan masukkan itu ke dalam tabel fakta. Dan yang ke-8, determine the need to track slowly changing dimension. Nah, di sini dalam kita mendesain data warehouse, seiring dengan berjalannya waktu, bisa jadi kita membutuhkan suatu nilai atribut yang ingin kita tambahkan ya dalam mengekstrak suatu laporan. Nah, maka kita bisa tambahin tuh atributnya ya. Atau ada struktur atribut yang berubah dari database transaksional, maka kita bisa update nilai atributnya. Atau kita butuh suatu atribut alternatif untuk tadi ya menjadi derive atribut yang baru. Artinya nilai atributnya diambil dari nilai tabel lain atau nilai atribut lain, itu juga bisa kita ubah gitu ya. Nah, yang dapat diubah itu bisa di tabel dimensi atau di tabel fakta, tergantung dengan kebutuhan yang kita inginkan. Oke, yang terakhir adalah decide the physical design. Nah, di sini kita akan memilih. Ya, pada video sebelumnya kita membahas tentang skema star atau skema snowflakes atau butiran salju gitu ya. Nah, disinilah kita harus memutuskan kita mau menggunakan database apa, kita mau menggunakan skema apa, bagaimana cara implementasinya, teknologi apa yang kita pakai, dan seterusnya. Oke, nah sampai sini sudah selesai gitu ya. Cuman saya akan lihat contoh, saya contohkan itu seperti apa maksud daripada 9 langkah tadi. Oke, di sini saya ketemu penelitian tahun 2019. Sebagai contoh ini lumayan bagus ya, ditulis oleh Faisal Rahutomo dan teman-temannya. Ya. Nah, dia membuat data warehouse di sini menggunakan metodologi 9 langkah tersebut. Oke. Nah, jadi di sini contohnya gini. Nah, 9 langkah ya. Langkah pertama memilih proses. Tadi kan kita bilang bahwa prosesnya itu tergantung dari proses bisnis atau laporan yang diinginkan. Nah, di sini dia menginginkan dalam penelitian ini, paper ini dia menginginkan proses transaksi akademik mahasiswa, status keberadaan mahasiswa,
pendokumentasian penerimaan mahasiswa baru, dan transaksi pengajaran dosen. Jadi dia pengen 4 laporan nantinya. Nah, kalau kita bilang ada 4 laporan, berarti pasti nanti ada 4 tabel fakta, gitu ya. Kemudian memilih grade. Nah, dari kebutuhan laporan 4 tadi, apa saja atribut yang diinginkan? Yaitu ada laporan status mahasiswa, ada lulus, DO, cuti aktif, lulusan, dan seterusnya. Ada laporan penerimaan, IPK, laporan pengerjaan dosen, dan seterusnya. Itu adalah grade-nya dengan nilai atribut dan batas-batas tertentu. Oke, dari situ dia menyesuaikan dimensi dengan proses bisnis yang berjalan. Dari 4 report itu dia membutuhkan 9 tabel dimensi. Jadi tabel dimensi mahasiswa diambil dari tabel mahasiswa dari OLTP ya, atau dari DBMS transaksional, yang dia ambil hanya ID rek dan nama mahasiswa, gitu ya. Tahun ajaran dia ambil ID tahun ajaran dan nama tahun ajaran, SMS dan seterusnya. Semester, jenis keluar, status mahasiswa itu adalah tabel dimensinya. Lalu yang ke-8 dosen mata kuliah dan yang ke-9 dosen. Nah, untuk dosen dia hanya mengambil dari tabel dosen PT dengan 2 atribut yaitu ID dosen dan NM dosen, nama dosen. Kemudian yang keempat dia memilih fakta. Nah, ada berapa faktanya? 4. Karena apa? Prosesnya atau tujuannya adalah menghasilkan 4 buah laporan. Yang pertama adalah fakta lama studi, yang kedua adalah fakta rek mahasiswa, yang ketiga adalah fakta IPK, dan yang keempat adalah fakta persentase IPK, gitu ya. Oke, di sini ada fakta lama studi, fakta rek mahasiswa, fakta IPK, fakta persen IPK, fakta status mahasiswa, fakta pengajaran dosen, gitu ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6. Ya kayaknya tadi yang pertama itu 6 juga deh. Transaksi data akademik, status kuliah mahasiswa, pendokumentasian penerimaan mahasiswa baru, dan transaksi pengajaran dosen 4 ya. Nah, mungkin di sini ada sedikit pembagian fakta gitu ya. Berarti mungkin proses transaksi data akademik itu dibagi menjadi 2 dan seterusnya gitu ya. Namun secara basic biasanya berapa banyak laporan yang diinginkan, biasanya itu akan mencerminkan berapa fakta yang nanti akan dibuat. Oke, dari sini mungkin dari 4 yang tujuan proses ini mungkin dibagi sehingga sedemikian rupa dia menjadi 6 fakta. Tapi kita bisa lihat di sini ya, fakta lama studi, fakta rek mahasiswa, fakta IPK, fakta present IPK, fakta status mahasiswa, dan fakta pengajaran dosen itu masih termasuk lingkup dari yang nomor 1 tadi ya. Oke, jadi di sini dia ingin membuat fakta apa tergantung dari kebutuhan. Dan tabel dimensi yang dipakai pun akan melihat daripada tabel fakta yang diinginkan nanti dibuatkan suatu laporan. Lalu yang kelima, menyimpan pre-calculation. Nah, kalau ada pre-calculation bisa disimpan misalnya kayak persen IPK. Kan di tabel transaksional itu nggak ada. Nah, di tabel fakta itu ditambahin lama studi dan summa siswa dia tambahin di beberapa tabel fakta di atas. Kemudian dia melengkapi tabel dimensi dengan deskripsinya. Contohnya kayak gini. Dimensi mahasiswa, ID rek, deskripsinya, laporan difilter berdasarkan mahasiswa, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian 7, memilih durasi database. Nah, yang dipakai untuk data warehouse di sini adalah tahun akademik 2007 sampai 2018. Kemudian yang ke-8, meracak perubahan dimensi. Nah, di sini dia bilang atribut dimensi yang mungkin berubah adalah tahun ajaran, mata kuliah, dosen, dan mahasiswa. Lalu yang ke-9, menentukan proses prioritas dan metode query. Ya, jadi dia nanti akan menggunakan database apa gitu ya, dan dia melakukan teknik enkripsi, lalu nanti query itu akan dieksekusi di dalam database. Nah, mungkin di sini DBMS-nya dia tidak sebutkan menggunakan DBMS apa. Baik, jadi kurang lebih seperti itu gitu ya, 9 tahapan tadi dalam membangun data warehouse. Demikian dari saya gitu ya, mohon maaf apabila ada salah kata atau ada penyampaian yang kurang baik. Mudah-mudahan video ini bisa diterima dan bisa dimengerti oleh teman-teman.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.